Shalom saudaraku, bagaimana kabarnya? Kami berharap saudara dalam keadaan sehat dan penuh dengan berkat Tuhan. Saudaraku, renungan kita hari ini terambil dari Mazmur 51 ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus dariku. Saudara, Mazmur 51 ayat 13 ini adalah bagian dari Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud setelah ia diingatkan oleh Nabi Nathan akan dosanya yang begitu besar dalam kisah perselingkuhan dengan Batseba dan pembunuhan Uria. Mazmur ini adalah doa tobat yang sangat terkenal, di mana Daud memohon pengampunan dan pemulihan hubungannya dengan Allah. Dalam konteks ayat ini, Daud mengungkapkan rasa takutnya akan hukuman Allah dan permohonan agar tidak dihukum serta tidak kehilangan hadirat dan keberadaan Roh Kudus Allah itu di dalam dirinya. Daud sangat menyadari betapa pentingnya hubungannya dengan Tuhan, dan ia takut bahwa dosa-dosanya dapat menyebabkan Tuhan menjauhkan diri dari dirinya. Oleh karena itu, ia meratap dan memohon agar tidak diusir dari hadirat Tuhan dan agar Roh Kudus tetap tinggal bersamanya di dalam dirinya. Dengan ungkapan ini, Daud menyatakan keinginannya untuk mempertahankan hubungan yang erat dengan Tuhan, serta kesediaannya untuk memperbaiki hidupnya dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Ini adalah bagian dari proses tobat dan pencarian pemulihan rohani yang sangat mendalam. Tentu kita tahu bahwa ketika kehidupan kita tidak baik di hadapan Allah, atau kita hidup di dalam keberdosaan dan kita tidak menyadari, tidak mengakuinya, maka hadirat Allah akan hilang dari kehidupan kita. Ayat ini menunjukkan kerendahan hati dan keinginan yang tulus untuk bertobat dan hidup kembali dalam persekutuan dengan Allah. Apa yang hendak direnungkan dari nats ini? Nats ini mengandung beberapa hal yang perlu kita renungkan dan kita perhatikan di dalam menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, kesadaran akan keagungan Tuhan. Daud menunjukkan kesadaran yang sangat mendalam akan kehadiran dan keagungan Tuhan. Dia memahami bahwa dosa-dosanya bisa menyebabkan putusnya hubungan atau relasi manusia dengan Allah. Ini adalah pengingat bagi kita semua untuk selalu menghormati dan menghargai kehadiran Tuhan dan relasi yang begitu intim yang sudah ada, yaitu Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Relasi dengan Tuhan yang telah terjadi di dalam diri kita, janganlah kita rusak dengan perbuatan-perbuatan dosa atau nafsu duniawi. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih karunia Tuhan. Daud memohon kasih karunia Tuhan. Dia sadar bahwa tanpa campur tangan dan pengampunan Tuhan, dia tidak akan mampu bertahan atau memperbaiki keadaan dirinya sendiri. Dia sadar dia hidup di dalam manusia yang begitu lemah, sehingga di dalam hidupnya penuh dengan dosa. Ketika kesadaran itu hadir, Daud mengaku dosa di hadapan Tuhan, meneliti dirinya, menyadari keberdosaannya, dan dia minta ampun kepada Tuhan. Daud menyatakan pertobatan di hadapan Tuhan. Daud sungguh menyesali dosa-dosanya dan berjanji untuk hidup lebih saleh. Ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana pentingnya kita melihat atau berefleksi di dalam kehidupan kita, karena di dalam kehidupan kita penuh dengan kelemahan
dan seringkali kita terjatuh di dalam dosa. Sehingga pertobatan menjadi penting. Pertobatan bukan hanya sebatas ucapan, namun dengan kesungguhan dan perbuatan yang nyata berbalik kepada Allah. Saudaraku, melalui keadaan dan sikap Daud ini begitu penting menghormati Tuhan, membawa kepada kita untuk juga bertanggung jawab melihat keberadaan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah, yang hidup kita bukan kita sendiri, namun Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita tetap melihat perjalanan hidup kita. Apakah kita terjatuh di dalam dosa? Apakah kita melanggar kehendak Allah atau melanggar hukum Allah? Mari kita akui di hadapan Tuhan ketika ada dosa di dalam kehidupan kita. Kita minta ampun ke hadapan Tuhan. Kita bertobat di hadapan Tuhan. Dengan demikian, relasi kita dengan Tuhan akan baik-baik saja. Ketika relasi dengan Tuhan akan baik, kehidupan kita penuh sukacita, karena apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita tetap bersemangat untuk hidup di dalam Tuhan, mengejar kebenaran di dalam menjalani kehidupan yang nyata ini. Tuhan memampukan kita, Tuhan memberkati kita. Amin.